dari detak jantung maksimum. Sehingga umurnya begini, kita hitung detak jantung maksimum dulu. Detak jantung maksimum kita itu adalah 220. Ada tak yang guru BTS ya? Ada tak? 220 dikurangi. Ayo, yang BTS mana? Enggak ngaku, yang lupa enggak ngaku ini mesti. 220 dikurangi usia. Oke, contoh saja, misalnya Bapak Ibu sekarang usia 20, misal kok. Berarti 220 itu rumus ya, dikurangi 20 berapa? 200. Dikalikan 75 sampai 85% dari 200. Berarti 75% dari 200 150 ya. Sampai 85% dari 200 berapa? 50% dari 200. 85% 170 berarti. Berarti agar kita nanti paru jantungnya bisa stamina-nya bagus, maka pada saat kita berolahraga tadi, detak jantungnya harus naik sampai dengan 150 sampai 170 untuk yang usianya 20, Mbak. Kalau usianya 50 ya pasti lebih turun kan, karena 220 dikurangi 50 kan. Itu untuk ukuran. Jadi bukan jauhnya kalau untuk kebugaran, bukan jauhnya. FI. Nah, intensitas untuk agar kita bisa membentuk otot misalnya, ototnya biar gede. Dengan latihan apa? Beban ya, beban. Nah, beban itu rumus yang gampang begini. Agar otot kita itu kuat, agar otot kita itu menjadi besar, itu kita pilih beban yang hanya bisa diangkat 8 sampai 12 kali. Jadi misalnya saya kan menggunakan otot ini ya, itu cari beban tertentu dumbbell yang saya bisa ngangkat 8 sampai maksimum 12 kali. Kalau saya cari beban tapi saya angkat hanya 1, 2 sudah nggak kuat, berarti terlalu berat. Kalau saya bisa sampai 15 kali, berarti terlalu ringan, harus diganti. Itu agar ototnya menjadi besar. Ya itu ilmu-ilmu yang iptek tadi, tapi caranya gampang. Itu untuk membesarkan otot. Tapi kalau untuk menguatkan beda, Pak. Untuk menguatkan otot, terserah nanti otot mana yang mau dikuatkan ya. Nah ya terserah. Yang penting rumusnya kan 1 sampai 8. Jadi kalau ini biar kuat, akan saya gunakan mengangkat kursi biar kuat gitu ya. Itu 1 sampai 8, bebannya lebih berat. Tapi kalau 1 sampai 8 kuat, kemudian 8 sampai 12 itu besar ya. Nah, kalau biar lama itu maksudnya daya tahan. Ini punten, ini enggak porno ya, tapi biar mudah diingat ya. Biar tahan lama, daya tahan itu pakai beban yang bisa diangkat 12 sampai 20. 8 biar kuat, 8 sampai 12 biar besar, ya. 12 sampai 20 biar tahan lama. Nah, itu rumusnya itu. Ya, rumusnya untuk kebugaran. Jadi FI ya, frekuensi, intensitas. Kemudian yang kedua ketiga T, time. Nah, itu waktu. Berapa lama kita beraktivitas fisik? Minim itu 20 menit. Average rata-rata ya 30 menit. Sehingga ada formula lain. Biar gampang gak usah hitung-hitung itu ya. Pokoknya seminggu kita bergerak itu 150 menit. 150 menit tapi dibagi beberapa kali, Mbak. Ya. Umumnya berapa? 3 sampai 5 kan tadi. Kalau kita mau 5 kali berarti setiap kali berarti berapa menit? 30 kali 5 kan 150 kan. Nah kalau kita hanya mau 3 kali berarti setiap kali latihan 50 menit.
cara yang gampang, ya cara yang gampang untuk bagaimana kita bisa memiliki kebugaran. Jadi untuk endurance, daya tahan, stamina tadi itu adalah 75 sampai 85%. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan biar lemaknya terbakar, ya lemak terbakar itu kuncinya adalah pelan-pelan tapi lama. Ya pelan-pelan tapi lama. Olahraganya ringan-ringan saja tapi lama, sehingga detak jantung yang harus dicapai pada saat kita akan menurunkan berat badan, membakar lemak, itu 65 sampai dengan 75% dari detak jantung maksimum. Detak jantung maksimum sudah ya Pak, 220 dikurangi umur. Dari mana 220? Sudah rumus angel berat itu. Seperti dulu kita rumus, ngapalkan rumus apa itu? Pitagoras, segala itu Pak. Kemudian rumus 22/7 lingkaran ya? Jari-jari. Itu yang kayak gitu kan? Kompak. Kalau kompak itu adalah kita yang di nganu itu, di kepelatihan ya Pak. Nah itu cara-cara gampang yang bisa dilakukan tanpa harus jelimet gitu ya, jelimet. Termasuk misalnya mbak-mbak, ibu-ibu yang suka senam aerobik gitu ya boleh. Tapi tandanya tadi kalau kita ingin berat kita turun, maka kita memilih senam aerobik yang mampu meningkatkan 65 sampai 75%, yang sering disebut dengan low impact. Kalau pengen stamina-nya bagus, kita pakai yang high impact, yang 75 sampai 85%. Tapi terkadang kalau instrukturnya itu masih muda itu ya, bapak-bapak biasanya suka instruktur yang muda apa yang senior Pak? Bapak-bapak gitu ya yang muda katanya, dan pasti minta mbak-mbak instrukturnya. Kadang kan mereka gerakannya tuh wahel, sulit gitu loh Pak, sulit itu diikuti ya. Nggak usah, nggak saya ikut nggak apa-apa, diganti dengan gerakan jalan di tempat. Kalau nanti kita ikuti yang mudah gitu, nggak kuat kita, kelebihan. Nah, sehingga sering kita pesan, mbak, ini untuk usia inilah ya, nanti hati-hati gerakannya gitu. Termasuk bapak ibu yang sudah agak berlebih berat badannya, jangan ambil yang ada lompat. Lompat itu perkaranya apa? Lutut kita ya Pak. Jadi pada saat kita lompatnya sih nggak apa-apa. Pada saat turun itu yang apa-apa itu. Kita harus mampu menahan berat badan kita 7 kali berat badan kita. Sehingga hati-hati. Kita sudah berat badannya berlebih, sudah usia, nanti masih pakai lompat-lompat. Kok saya lompatnya kuat tapi turunnya itu ya bahaya. Jadi FIT, fit kan. Jadi agar fit ya pakai fit, frekuensi 3 sampai 5. Intensitas tadi 65, 75, 80. Kalau untuk kekuatan yang tadi. Kemudian untuk berikutnya time minimal 20 menit. Maksimum nggak terbatas sampai pakai ukuran kita yang tadi 150 per minggu. Gak usah nanti kita harus sekian jam dan sebagainya. Kan kadang kita yang sekarang baru ngetren itu apa? Sepedaan itu kan saling cerita atau kita. Tadi yang sepedaan berapa lama tadi? Saya 3 jam. Kalah 4 jam. Enggak lamanya. Kalau itu kan untuk seneng-seneng ya. Tapi untuk kebugaran kita jangan terpaku ke masalah lamanya. Baik. Ibu, Bapak, ini data hasil riset tahun 2022 masih update ini. Bahwa 76% itu masyarakat kita kategorinya kategori yang tidak bugar. Ini menjadi PR, sehingga yang program DBON Pak, DBON aslinya tidak hanya prestasi ya. Prestasi iya, kemudian olahraga masyarakat yang ini kebugaran, kemudian yang ketiga adalah olahraga pendidikan. Itu cukup berat, tapi memang yang
kasat mata ukurannya itu olahraga prestasi. Nanti kan bisa diukur tuh. Sebelum ada DPON daerah dengan setelah ada DPON daerah, kalau tim itu peringkatnya di PON meningkat enggak? Itu tolong paling gampang. Ada pemecahan rekor enggak? Itu ukuran paling gampang. Nah, yang lain, kebubaran dan sebagainya kan harus menghitung ini. SDI untuk kelompok kategori kebugaran. Kemudian olahraga pendidikan itu memang agak susah juga mengukurnya. Karena apa? Olahraga pendidikan itu kan menggunakan olahraga sebagai instrumen untuk melakukan misi kependidikan, pembinaan karakter, kejujuran, sportivitas. Itu kan dengan perangkat piranti olahraga itu maunya seperti itu, ya. Sehingga ini kan jadi bagian dari program kita ke depan. Bapak Ibu, yang kemarin saya sudah cerita sedikit bahwa penyebab rendahnya kebugaran apa? Itu malas gerak, hipokinetik. Masyarakat yang dinilai aktif berolahraga itu baru 32%. Masih sangat sedikit, hanya 32%. Ditambah lagi, rata-rata orang Indonesia itu bergerak 3.000 langkah per hari. Padahal rata-rata penduduk dunia sudah 5.000 langkah. Untuk bisa bugar, cukup 7.000 sampai 8.000 langkah. Berapa lama toh? Berapa jauh kira-kira perbandingannya nih Pak? Kalau kita 1 kilo itu kira-kira sudah 1.500 langkah. Ya. Nah, 30 menit kita bergerak 30 menit itu rata-rata sudah 3.000 sampai 5.000 langkah kok. Ya. Nah, sehingga kalau kita mau seperti orang Jepang yang bisa 10.000 itu butuh waktu 30 menit kali 2 atau 1 jam. Gerak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, akan juga bergerak 150 menit per minggu. Bangsa Jepang itu selain memang mania jalan, ya, terbiasa jalan, dia juga punya namanya program exercise break. Jadi di setiap jam tertentu di seantero Jepang itu diputarkan musik, di mana pada saat musik itu bergerak sudah itu secara disiplin siapapun bergerak. Udah terserah geraknya macam-macam, terserah pakai tari Jawa silakan, pakai tari Kalimantan silakan, pakai tari Jaipong silakan, pakai poco-poco silakan, tapi bergerak pada saat musik berbunyi, ya berbunyi. Itu yang menjadi bagian kedisiplinan masyarakat Jepang yang mungkin perlu kita contoh agar kebugaran masyarakat kita semakin bagus. Olahraga masyarakat itu cirinya non kompetitif, tidak terlalu ada aturan yang baku. Olahraga itu macam kompetitif, olahraga prestasi, olahraga masyarakat, termasuk kategori rekreasi, ada extreme sports, dan umumnya yang paling menarik adalah berbentuk game. Dan rekomendasinya bagi yang sudah usia di atas 40 atau 50, itu tadi yang kami sampaikan, itu lebih bagus yang olahraga yang kontinu ritmik, bukan yang intermittent. Intermittent itu yang sebentar kenceng gitu ya, sebentar istirahat. Kayak kita main bulu tangkis gitu. Bulu tangkis, tenis, sepak bola, futsal itu tidak rekomendasi untuk usia 40 atau 50. Boleh nggak? Boleh, tapi hati-hati. Karena misalnya begini, kita sering tenis Pak, tenis gitu ya, saya tenis seminggu 2 kali kalau tidak. Pada saat kita main, itu kita lupa diri kalau kita tuh sudah tua gitu ya. Bola kemanapun dikejar, karena apa? Takut diledekin lawan. Nah, sehingga kan sering kita temukan ada orang yang jatuh bahkan meninggal pada saat berolahraga.
olahraga. Ya pemicu sih, ya mungkin dia sudah punya komorbid gitu ya, jantung dan sebagainya, tapi ini pemicu. Sehingga yang paling bagus adalah yang kontinu bisa dikontrol tadi, bukan yang intermittent. Karena pada saat kita ngejar bola, itu bisa jadi lari kita tadi kalau diukur detak jantungnya di atas 85, itu yang cukup berbahaya. Ya itu ya menjadi catatan. Jadi bentuknya game akan lebih bagus. Bapak Ibu, ini adalah bunyi dari terminologi olahraga masyarakat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Itu salah satu kelompok gambar kerja. Bapak Ibu pasti kenal ini ya. Mungkin beberapa atau mungkin bahkan semua sudah pernah ini ya. Jadi main pukul-pukulan pakai apa itu? Bantal ya. Bantal. Ini saya lihat ada di budaya yang sering dilakukan itu di mana ya? Di Garong ya. Garong. Kemudian tujuan olahraga masyarakat apa? Banyak hal. Kemudian satu di antaranya adalah terkait dengan tema kita hari ini adalah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Tadi kan pariwisata itu, yang kedua sport science. Nah kali ini adalah olahraga masyarakat. Tujuannya sama sih, dikemas menjadi sebuah bidang industri, nanti tentu kembali pada ekonomi. Menumbuhkan kegembiraan. Kegembiraan itu tanpa disadari sebagai satu obat Pak yang paling baik untuk bagaimana kita bisa memaintain kesehatan kita. Sehingga kita terasa sekali pada saat kemarin 2 tahun pandemi lah. Di rumah terus kan kita stres kan? Ya, di rumah terus. Ada riset kemarin, di rumah terus, suami istri di rumah terus mestinya semakin mesra ya. Positif jadi pusing. Ya, tapi ternyata ada penelitian di satu tempat itu justru tingkat perceraian tinggi. Jalan ke sana ketemu istri, jalan ke situ ketemu istri terus gitu. Tidak ada pemasukan. Betul, ada riset gitu. Termasuk yang kita paling susah kan persiapan PON Papua kemarin. Nah kalau kita orang bekerja di kantor kan bisa work from home ya, WFH ya. Nah kemarin ya kita coba tuh training from home katanya. Ya kita coba, bener Pak, kita kasih PR anak-anak latihan, kita berikan panduan, kamu latihan ini itu, lakukan sendiri di rumah, kamu video, nanti sampaikan ke pelatih. Tapi ya tetap aja nggak bisa maksimal. Nah, kalau rumahnya sempit, pada programnya dia harus lari 30 meter, kan nggak bisa. Nah, tapi paling tidak ada rekayasa kreativitas untuk latihan training kompo. Kemudian membangun hubungan sosial yang tadi kemarin kita contohkan ya, ada itu dalam rangka senang-senang itu lari-lari senang-senang cross country dan sebagainya. Ya sekarang ada apa tuh Mbak Mas? Kalran ya. Kalran itu lari-lari kemudian semprot-semprotan apa itu yang berwarna-warni itu ya. Tapi kan intinya larinya tetap bukan semprot-semprotannya aja. Boleh nggak saya nggak ikut lari tapi semprot-semprotan aja? Juga pernah. Kemarin ada lomba berapa 3 kilo. Boleh nggak saya ikut start saja? Yuk nggak boleh. Oke, boleh nggak saya ikut start dan finish? Gitu. Jadi start nanti berhenti terus finish gitu. Nggak boleh, bolehnya apa ya start sampai finish. Olahraga masyarakat ini tetap pada produktivitas ekonomi nasional. Kemudian pembinaan olahraga masyarakat Bapak sekalian itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kemudian secara kelembagaan ada wadah sekarang ada namanya Kormi ya.
Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang ide dasarnya itu disetarakan dengan KONI. Ada KONI, ada NPC. Bahkan ada satu lagi loh yang mungkin nggak terlalu familiar ya, Komite Olahraga Militer. Bahkan ada olimpiadanya loh Pak. Ada olimpiadanya. Ya, kalau dulu kan semua Formi ya. Sekarang Kormi lebih tinggi lagi. Ya. Sehingga Kormi itu ada eventnya, festival Fornas itu. Tapi sekali lagi Fornas itu dalam rangka untuk aktivitas geranya, bukan kompetisinya. Tapi yang namanya kita itu ya pengen menang juga. Terlalu semangat, pengen menang juga. Sehingga masih ambil atlet sana, atlet sini, mantan sih. Tapi kan ya nanti mencederai ide dasarnya ini. Kalau perlu, yang penting gayengnya rame-rame itu loh Pak. Rame-rame. Kemarin kami tuh di DIY dalam rangka Hari Jadi KONI itu mengadakan pertandingan diantaranya voli. Voli itu gak ada kompetisi, tapi untuk gayeng-gayeng aja. Saya ikut main juga. Masih pikirannya pada saat waktu itu bisa lompat tinggi gitu. Begitu dikasih obat bola, saya pengen lompat itu gak naik ternyata. Ya wes gak apa-apa wes. Loh ini kaki kok gak naik-naik gitu ya. Jadi yang penting tadi seneng tadi. Jangan terus nanti kita cari pemain yang bagus. Ya sudah tuh malah gak jalan. Nah ini olahraga masyarakat namanya, masyarakat. Jadi KONI ini kita berharap nanti berperan lebih masif lagi, termasuk di daerah di Kaltim ada ya KONI ya Pak ya? Tidak, KONI ada. Mudah-mudahan ada budget dan APBD juga, karena masih menggeliat dan kita mendorong KONI di Jogja itu nggak banyak, juga dikasih anggaran tapi nggak banyak, hanya sekitar 1 M lah. Berapa? Di sini, sudah bagus. Padahal tugasnya lebih berat dibanding olahraga prestasi. Olahraga prestasi kan sudah pilihan tuh. Kalau ini menggerakkan masyarakat agar memiliki lifestyle gaya hidup tidak sedentary tapi dia mampu bergerak. Paling gampang gimana kita contohkan. Tapi ya namanya memberikan contoh itu juga agak sulit. Misalnya begini, murid-murid saya yang jurusan pendidikan jasmani, guru-guru olahraga lah Pak itu ya. Itu kalau jujur saya tanya, kamu aktif olahraga berapa kali seminggu? Ya hanya pas ngajar aja Pak. Kan nggak bisa memberikan teladan. Nah ini perlu dorongan internal bagaimana kita bisa mendapatkan kebugaran yang prima. Ini Bapak Ibu jenis olahraga masyarakat yang berkembang banyak sekali. Bekas silat, bagian itu nggak tahu kalau di Kaltim tampilan ya nama bagian. Bagian sendal kayu itu ya. Teklek. Kalau ikan ada semuanya ada. Ya, saya kira itu Ibu Bapak. Jadi idenya adalah sekali lagi prime objeknya, objek utamanya adalah olahraga. Kemudian pengembangannya untuk industri itu dicandelkan terhadap berbagai subjek, turisme, olahraga tradisional, kemudian tadi ada sport
sains. Ini menjadi bagian dari orientasi kita untuk mengembangkan bahwa olahraga itu tidak sekedar aktivitas fisik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apakah masih ada dilanjutkan atau cukup, Mas? Cukup mungkin ya. Break dulu. Mbak Eno, mau dilanjut? Biar tidak ngantuk dulu. Salam olahraga. Salam olahraga.